Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Romi Samilia dengan NIM 2211021 kelas PAI 2A. Baiklah, di sini saya akan membaca, menjelaskan serta memaparkan yaitu mengenai 5 ayat Al-Qur'an beserta tafsirnya dalam mata kuliah Tafsir Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI. Nah, langsung saja. Surah yang pertama yaitu Surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diturunkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian tafsir tematik Quran Surah Al-Maidah ayat 67 ini yaitu dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini berisi mengenai penilaian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan suatu dari perkara agama untuk tujuan taqiyah atau melindungi diri. Quraisy Shihab dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa ayat ini yaitu merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan dipelihara dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Thahir bin Asyur juga mengatakan bahwa ayat ini berisi peringatan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan suatu dari ajaran agama tanpa menghiraukan kritik dan ancaman yang ada. Kemudian relevansinya terhadap dunia pendidikan yaitu metode tabligh. Implementasi metode tabligh dalam konteks pendidikan adalah bahwa guru harus menyampaikan ilmunya kepada siswanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak boleh ada materi-materi yang seharusnya disampaikan tetapi tidak disampaikan. Nah, guru hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetisinya dari hari ke hari, yang pada akhirnya keilmuan tersebut dapat diajarkan dan disampaikan kepada siswa-siswinya. Nah, untuk dapat mengimplementasikan metode tabligh ini, yaitu guru harus mengetahui dan menguasai metode atau strategi dalam penyampaian materi. Kemudian, dalam penyampaian materi, guru ini agar ilmu tersebut dapat tersampaikan kepada siswa-siswinya. Nah, penyampaian dalam materi pun harus bersifat humanis. Artinya, guru harus menghargai hak-hak siswanya dalam belajar. Nah, yaitu memperlakukan siswa sebagai manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, selain itu, guru harus punya kesadaran dan komitmen dalam dirinya bahwa ilmu yang dimilikinya itu merupakan amanat, merupakan tanggung jawab yang harus disampaikan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu Quran Surah Al Imran ayat 104 yang berbunyi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada segolongan dari umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, tafsir tematik dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 ini yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mengatakan bahwa ayat ini perintah bahwa agar ada segolongan dari umat yang bertugas ajak kepada kebaikan dan amar ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, nahi munkar. Nah, segolongan umat di sini yaitu adalah para sahabat, yaitu generasi awal Islam. Nah, sekarang yang kini digantikan oleh dai dan ulama. Nah, dalam kitab Sahih Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, terdapat sebuah hadis yaitu yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah atau rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Kemudian relevansi Quran surah Ali Imran ayat 104 ini terhadap pendidikan yaitu konsep pendidikan yang diajarkan. Nah, yaitu seorang guru pastinya menerapkan metode amar ma'ruf nahi munkar. Konsep amar ma'ruf nahi munkar kepada peserta didiknya, yang dimana seorang guru pastinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, suatu pelajaran atau suatu pendidikan tersebut dapat mencapai tujuan, maka harus adanya konsep amar ma'ruf nahi munkar ini, yang dimana misalnya dalam pendidikan tersebut yaitu misalnya ada seorang murid atau peserta didik yang melanggar peraturan, maka kewajiban seorang guru yaitu menasihatinya atau menegurnya, mendidiknya agar kembali atau agar dia tidak melanggar peraturan tersebut. Nah, misalnya ada seorang anak murid yang tidak mengetahui tentang suatu hukum atau ilmu, maka tugas seorang guru yaitu memberitahunya, menyampaikan ilmunya, memberitahunya itu agar anak murid tersebut melakukan amal kebajikan atau amal kebaikan. Nah, dalam hal ini konsep amar ma'ruf nahi munkar sudah terjadi. Ataupun dalam itu seorang dai itu sudah menerapkan harus juga menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar ini. Yang dimana dai itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dengan dia mengetahui, dengan dia menyampaikan ilmu-ilmu tentang sholat atau ilmu-ilmu tentang agama dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian tafsir tematik dalam
Quran surah Ar-Rum ayat 30 ini yaitu dalam tafsir Al-Muyassar, yaitu mengenai yang mana Allah mengarahkan kaumnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedudukan beliau yaitu sebagai seorang pemimpin agar beliau mengajak umatnya mengerjakan peraturan Allah itu, mengajarkan apa yang diperintahkan Allah tersebut. Nah, yaitu kemudian tegakkanlah wajahmu wahai Rasul dan orang-orang yang mengikutimu, dan berjalanlah terus menuju agama yang Allah syariatkan untukmu, yaitu Islam, di mana Allah memfitrahkan manusia di atasnya. Keberadaan kalian di atasnya dan berpegangnya kalian kepadanya dalam bentuk iman semata, hanya kepadanya semata, tiada perubahan bagi ciptaan dan agama Allah. Inilah jalan yang lurus yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, Tuhan semesta alam dan surganya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada, bahwa apa yang diperintahkan kepadamu wahai Rasul adalah agama yang hak, bukan selainnya. Kemudian yaitu relevansinya terhadap pendidikan. Nah, seseorang pastinya dari sejak lahir yaitu fitrahnya, seorang manusia fitrahnya itu adalah suci, baik. Nah, dari semenjak lahir manusia itu sudah mempunyai potensi kemampuan dalam dirinya, yang mana potensi ini yang akan mengantarkan dia dalam mewujudkan ilmu tersebut. Nah, seorang guru yaitu harus bijak dalam melihat anak muridnya atau peserta didiknya yang punya potensi atau kemampuan dalam suatu ilmu. Nah, tugas seorang guru yaitu mendidik anak muridnya, mengasah potensi tersebut agar dikembangkan. Nah, yaitu seorang guru mengembangkan potensi anak didik tersebut yaitu menurut fitrahnya. Menurut fitrahnya itu baik. Nah, itu adalah relevansinya terhadap pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati huwa ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, tafsir tematik dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 ini yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir, itu bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar menjadi peringatan bagi mereka akan pembalasan Allah terhadap mereka yang durhaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, yakni terhadap orang-orang yang dalam rangka menyeru mereka diperlukan bantahan dan perdebatan. Kemudian relevansinya terhadap pendidikan yaitu strategi dan metode pendidikan atau metode pengajaran yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik atau oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya,
yaitu mendidik anaknya untuk berbuat kebaikan. Misalnya itu anaknya tersebut mengeyel atau nakal. Nah, tidak apa-apa jika orang tua tersebut menghukumnya dengan hukuman yang baik, yang akan menjadi pelajaran untuk dia agar tidak mengulangi kenakalan atau kesalahannya tersebut. Nah, kemudian jika mungkin ada misalnya yaitu seseorang berdebat dengan orang lain, misalnya orang lain tersebut tidak menerima kebenaran apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, tidak masalah jika kita berdebat, namun berdebatlah itu dengan menyampaikan ilmu tersebut kepada dia dengan cara yang baik pula, tidak memaksanya. Nah, dalam dunia pendidikan misalnya, itu seorang guru, misalnya jika ada anak muridnya yang melanggar peraturan, maka tidak apa-apa baginya untuk menghukumnya agar muridnya tersebut jera dan tidak mengulangi atau tidak melanggar peraturan lagi. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian, tafsir tematik dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 ini, yaitu dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini mengatakan, yaitu peringatan itu menjelaskan mengenai ajakan yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk atau agar menghindari atau tidak mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni menghindarlah dari sikap atau dari siksa, menghindarilah dari siksa yang dapat Allah berikan dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan perintahnya sekuat kemampuan dan untuk menjauhi larangannya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepannya, yakni amal soleh yang telah diperbuat manusia untuk hari esok, yakni akhirat. Nah, kemudian relevansinya terhadap pendidikan yaitu evaluasi pendidikan. Nah, yang dimana yaitu seorang guru harus mengupgrade atau mengupdate itu metode atau bahan ajarnya agar siswa tersebut atau peserta didik tersebut tidak bosan untuk mempelajari ilmu tersebut. Di mana seorang guru harus inovasi atau harus berkreatif agar metode tersebut dapat dipahami oleh siswanya. Misalnya yaitu jika ada seorang yang mungkin yang menurut kita itu tuh dia menasihati kita, kemudian dia menasihati bahwa kita itu mempunyai kekurangan atau mempunyai sesuatu yang salah dalam diri kita, maka kita harus mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena ilmu atau apa yang diberitahu kepada kita tersebut yaitu agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan ini evaluasi pendidikan yaitu harus diterapkan oleh seorang pendidik. Oke, teman-teman, sekian penjelasan materi 5 ayat
Al-Quran beserta tafsirnya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah dalam penyampaian materinya,